Halo adik-adik semuanya dan teman-teman guru sekolah minggu. Hari ini ada cerita yang bagus banget. Ceritanya mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Kita langsung dengerin aja Karut ya ceritanya ya. Oke. Karut sama Yehuda sambil liatin nanti juga bantuin nih. Ada satu peragaan yang seru banget. Nanti Kak Fuye kasih tahu rahasianya gimana ya. Tapi tonton dari awal sampai akhir ya. Oke. Nah ini ceritanya nih Kak. Nih ada seorang raja yang lagi marah-marah tuh ya. Oh dia adalah raja Mesir ya. Raja orang Mesir nih marah-marah. Kenapa kira-kira dia marah-marah nih Kak? Karena lapar. Oh iya karena belum makan kali ya. Oh bukan, karena orang-orang Israel yang selama ini jadi budak mau melarikan diri. Oh. Jadi melarikan dirinya nggak sembarangan, tuh disuruh sama Tuhan untuk pergi keluar dari Mesir. Nah mereka disuruh pergi keluar dari Mesir. Kira-kira perginya lewat mana nih? Naik Gojek kali ya? Oh enggak ya. Zaman dulu belum ada Enggak Kak. naik Gojek tuh. Mereka semua, waduh, lipat. Semua mereka disuruh tunggu di depan Laut Merah, Kak. Wah, mereka disuruh tunggu, mereka pikir, oh, barangkali nanti ada kapal kali ya yang jemput ya. Oh iya. Kayak perahu ya, atau pakai apa ya? Kapal besar. Nah, atau ada pesawat terbang kali zaman itu ya, Tuhan kirim ya. Nah, tapi ditunggu-tunggu ternyata nggak datang-datang yang menolong. Sampai mereka merasa takut, Kak. Ya, merasa takut karena apa? Pasukan Mesir sudah datang nih di belakang tuh, lihat ya. Pasukan Mesir sudah datang mau mengejar orang-orang ini, mau menangkap orang-orang Israel ini. Waduh, lalu kira-kira gimana ya Kak? Ini suatu kesulitan ya Kak. Sama seperti kita punya kesulitan juga dalam kehidupan ya Kak. Setiap orang punya kesulitan ya Kak ya. Kesulitan itu mungkin seperti ini ya Kak ya. Seperti sendok ini yang sangat keras ya Kak. Iya. Mau diapain juga dia nggak bisa nih ya. Sangat keras nih ya. Sendok yang sangat keras nih. Loh ya, sendok sangat keras. Nah ini ada sebuah kantong ya. Kira-kira kesulitan itu harus diapain ya supaya bisa dilewatin ya Kak. Nah mungkin Karut coba tolong pegang yang bener. Nah ya udah dipegang ya. Kantongnya kosong ya Kak ya, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Nah, kita buka lagi kosong ya. Nah kosong nggak ada apa-apa. Nah ini kesulitan nih, suatu kesulitan yang berat. Kita bawa di dalam doa kepada Tuhan ya, karena kita yakin Tuhan itu mampu ya untuk mengubah segala sesuatu ya. Dari yang sulit bisa dihancurkan kesulitannya. Nah silakan Karut ambil Kak sendoknya. Silakan ambil. Nah kasih lihat. Waduh, tuh kesulitannya sudah hancur ya. Sudah hancur karena kuasa Tuhan ya. Sama juga kalau hidup kita mungkin lagi nggak enak kayak gini nih. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan pasti bisa rubah ya. Dia akan menjadi lebih baik ya. Kita taruh di sini lagi. Nah silakan diambil lagi Kak Karut. Ambil lagi. Ambil lagi ya. Wah, ternyata dia sudah menjadi lurus. Jadi Tuhan bisa mengubah hidup kita ya. Yang jelek bisa jadi bagus ya, yang bagus bisa jadi lebih bagus lagi, yang sulit bisa dipermudah sama Tuhan. Asal kita percaya dengan kuasa Tuhan ya. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Nanti Kak Fuye kasih tahu ya di akhir video gimana caranya tadi ya. Nah, ini tadi ya, wah udah dikejar-kejar. Bagaimana nih kuasa Tuhan? Wah, ya udah sampai ngeliatin seru banget. Nah, Tuhan bilang sama Musa untuk ini ya, supaya bisa membelah Laut Merah. Akhirnya dengan kuasa Tuhan, Laut Merah itu terbelah Kak ya. Laut Merah terbelah sehingga orang-orang Israel itu mereka bisa berjalan, melarikan diri. Mereka melarikan diri, pergi dari Mesir. Tapi rupanya gak bisa santai-santai loh Kak. Ini masih dikejar nih mereka. Kira-kira kekejar nggak nih? Kan lautnya kebuka ya. Siapa aja bisa masuk dong, ya nggak? Iya betul. Siapa aja bisa masuk. Iya orang Mesir juga mau ikut masuk dia. Wah, mereka orang-orang Mesir itu mau ikut datang dia tuh. Wah mereka mau kejar orang-orang Israel itu. Tapi ternyata dengan kuasa Tuhan, lautnya apa yang terjadi ya? Wah ternyata lautnya langsung ketutup lagi. Waduh, orang-orang Mesirnya tenggelam ya. Mereka harus berenang. Mereka ada yang tenggelam juga. Itu karena kuasa Tuhan ya. Dalam itu. Laut bisa dibuka, laut bisa ditutup lagi karena kuasa Tuhan. Jadi kalau kita punya kesulitan, kita percaya sama siapa Kak? Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus menolong kita ya. Nah sekarang gimana nih rahasianya tadi, mau tahu nggak Kak? Mau tahu ya? Apa tuh? Nah pertama ya kita menyiapkan sendok. Nah sendok ini nanti sendok yang cukup tipis ya. Tapi terlihat seperti sendok tentunya ya. Ini kan terlihat besi ya, tuh ya. Tipis ya dia ya. Ini sebenarnya tipis nih. Nah, bagaimana caranya supaya bengkok tadi ya? Nah, ini ketika kita ditaruh sini, nah ya, digini-giniin. Kita lihat dulu ya, udah bengkok belum? Wah,
oh ternyata belum kak, ya belum bengkok ya. Nah gimana supaya bengkok? Nah kita taruh lagi, terus kita gini-giniin lagi nih. Nah kira-kira bisa bengkok nggak nih? Ditepuk tanganin. Oh ditepuk tangan sama Yehuda, ternyata bisa bengkok. Ya. Apakah sendoknya ada dua? Enggak ada dua sendoknya ya. Sendoknya cuma satu. Tapi gimana caranya nih ya sendok ini bisa bengkok? Seperti Kak Fuye bilang, nah sendok itu sendok biasa ya. Nah ini rahasianya nih dibongkar nih di sini dulu. Deddy Kobusir dia suka bengkokin sendok. Kak Fuye udah tahu caranya ya. Caranya gampang banget sendok ini nih. Kalau teman-teman lihat, ini ada bagian yang lemahnya nih. Di bagian sini nih dia lemah ya. Nah jadi kita hanya perlu pegang seperti ini ya. Jadi dipegang lalu ditekan nih. Ini kita dorong. Ini kita dorong ya. Nah ini didorong pakai jempol. Nah ya otomatis dia bengkok ya kak. Nah tapi ini kan kelihatan ya karena dia nggak di dalam tas atau di dalam kantong ya. Jadi bisa dibengkokkan ya. Jadi dengan apa? Dengan ini ya. Nah ini nih kayak tinju kita nih sininya dan jempol ya. Jadi ini hanya dirapatkan ke jari, didorong ke jari dan jempol tuh. Ya, tuh, dia pasti akan bengkok kak. Tapi ingat memilih sendoknya harus sendok yang tipis. Kalau sendoknya itu tebel agak susah bengkokinnya dan tentunya harus latihan ya. Jadi ketika kita masukin nih, ya waktu dimasukin di dalam sini, nah ini ketika dimasukkan ke dalam sini, udah kita dorong di dalam ya. Nah ini masuk kan, pura-puranya masuk ya. Ketika masuk, set, nah udah kayak gitu ya. Jadi harus cepet, tuh gitu ya. Sama aja, bisa juga ya variasinya adalah karut yang masukin ya. Karut yang masukin nih, coba karut masukin. Karut yang masukin ya, karut nggak ngebengkokin. Coba ambil lagi kak, belum bengkok nih, coba kasih lihat penonton. Belum bengkok ya, sekarang masukin lagi. Nah sekarang Kak Fuye yang ambil, tadi bilang dengan apa? Dengan kuasa Tuhan ya kak. Tuh, langsung bengkok dia. Tuh ya. Nah itu sama juga ya, jadi ketika kita mengambil, ketika diambil dari kantong gini, ketika diangkat langsung dibengkokin aja. Tuh ya. Nah, pasti dia bengkok ya. Jadi pilih sendoknya yang tipis. Nah pilih yang tipis dan bisa dibengkokin, yang pasti harus latihan. Dan juga buat teman-teman nih yang pengen ya punya alat peraga kayak gini nih, gratis nih dapetnya sebetulnya di internet ya. Dari ada di internet bisa dapat. Kak Fuye udah bikin videonya ya untuk mendapatkan alat peraga gratis seperti ini. Cukup hubungin di 0813-852-17327 untuk mengetahui cara mendapat alat peraga gratis di internet ya. 0813-852-17327, nanti ada video cara mendapat apa nih? Apa nih? Apa nih? Video cara mendapat alat peraga gratis di internet ya. 0813-852-17327. Oke. Jangan lupa tetap berdoa pada Tuhan Yesus kalau dalam kesulitan. Jangan lupa juga diapain kak channelnya kak? Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ke sosial kalian. Yuk, dadah semuanya. Dadah. Udah juga dadah tuh ya. Bye. Ya udah. Dadah.